Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caca Afrika, NIM 2101020067. Saya dari kelas A2 Akuntansi semester 3. Dan saya di sini akan menyelesaikan tugas dari Bapak Ariski Andrianaldo SOMAK. Dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori moneter. Teori moneter. Secara umum, teori moneter membahas faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan dan penawaran uang. Di dalam teori moneter, permintaan dan penawaran uang menentukan tingkat harga uang. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur penawaran uang dan tingkat bunga bank. Kebijakan ini dilakukan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik, teori moneter dibedakan dalam dua bentuk, yaitu teori kuantitas uang dan teori sisa tunai. Kedua teori tersebut mempunyai persamaan. Perbedaan tentang uang beredar dan tingkat harga, perbedaannya hanyalah dalam cara memandang ciri-ciri pemegangan uang oleh masyarakat. Teori kuantitas uang dan teori sisa tunai. Teori kuantitas uang dikembangkan oleh Irving Fisher, seorang ahli ekonomi Amerika. Pada hakikatnya, berpendapat bahwa perubahan uang beredar akan menimbulkan perubahan yang sama cepatnya terhadap harga-harga. Alfred Marshall dari Cambridge Universitas mengembangkan persamaan sisa tunai untuk menerangkan ciri-ciri perkalian di antara uang beredar dan tingkat harga. Analisis Marshall tersebut kemudian dikenal sebagai teori sisa tunai cash balance theory. Kelemahan teori kuantitas uang. Kelemahan teori kuantitas uang terletak pada permisalan bahwa penggunaan tenaga kerja penuh selalu dicapai pada perekonomian, sehingga T adalah tetap besarnya. Dalam kenyataan yang sebenarnya, kebanyakan perekonomian selalu menghadapi masalah pengangguran. Kritik Keynes atas teori kuantitas. Kritik dikemukakan Keynes atas analisis ahli ekonomi klasik adalah atas pandangannya mengenai pengaruh atas harga-harga dan tingkat kegiatan ekonomi. Keynes tidak sependapat dengan pandangan dari teori kuantitas bahwa perubahan uang dalam peredaran akan menimbulkan. Keynes berpendapat bahwa pertambahan uang beredar dapat menaikkan harga, tetapi kenaikan harga itu tidak selalu sebanding dengan pertambahan uang peredaran. Keynes juga berpendapat bahwa kenaikan harga bukan saja dipengaruhi oleh kenaikan jumlah uang yang beredar, tetapi juga dipengaruhi oleh kenaikan ongkos produksi. Bentuk-bentuk kebijakan moneter. Kebijakan moneter dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan yang bersifat kuantitatif dan kebijakan yang bersifat kualitatif. Kebijakan moneter kuantitatif. Kebijakan moneter kuantitatif merupakan suatu kebijakan umum yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga Kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter kualitatif biasanya dibedakan dalam dua jenis, yaitu pinjaman secara selektif yang menentukan jenis pinjaman yang harus dikurangi, dikembangkan dan diutamakan, dan membujukan moral, yaitu bank sentral mengadakan pertemuan langsung dengan pimpinan bank umum untuk meminta bank umum melakukan langkah tertentu. Kebijakan moneter dan mekanisme transmisi. Mekanisme transmisi adalah rangkaian perubahan-perubahan yang terjadi. Mekanisme transmisi menggambarkan rangka perubahan yang akan berlaku sebagai akibat dari kebijakan moneter yang dijalankan. Secara ringkas dapat diformulasikan AR, AM, AAI, AAI. Artinya, perubahan yang dinamakan sebagai mekanisme transmisi meliputi perubahan berikut. Yang pertama, kebijakan moneter akan merubah tingkat bunga AR. Yang kedua, perubahan tingkat bunga akan merubah investasi AL. Yang ketiga, perubahan investasi akan merubah perbelanjaan negara AAI. Yang keempat, perubahan perbelanjaan
agregat akan merubah pendapatan nasional atau AI. Upaya pemerintah mengatasi kasus krisis moneter. Salah satu faktor utama yang perlu diatasi pemerintah untuk mengatasi krisis adalah kebijakan fiskal. Konsep kebijakan fiskal untuk mudah untuk didefinisikan. Ini menyatakan bahwa pemerintah merencanakan berapa banyak uang yang akan dibelanjakan kepada menghabiskan uang itu dan berapa tingkat bunganya. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran ini merupakan bagian utama dari setiap sistem moneter yang sukses karena menentukan bagaimana perekonomian akan berfungsi. Mungkin cuma itu saja yang dapat saya jelaskan tentang teori moneter. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.